Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada Toko Handphone Bersama Berbasis Web. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Sri Kusuma Dewi dengan NIM 19200874. Selanjutnya. Saya dengan Alvin Nur Cahya dengan NIM 192000859. Dengan saya Febi Saputra dengan NIM 19200-819. Selanjutnya dengan saya Muhammad Iqbal Rauf dengan NIM 19200-925. Untuk latar belakang masalah akan dijelaskan oleh Alvin. Ya, latar belakang masalah perkembangan teknologi sekarang ini, khususnya teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Saat ini seringkali kita mendengar mengenai teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Perkembangan teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang ke arah user-friendly, yang artinya semakin mempermudah pemakai dalam memahami serta menjalankan fungsi internet tersebut. Selanjutnya. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan pada objek penelitian yaitu toko handphone bersama adalah bagaimana melakukan perancangan informasi berbasis web agar suatu proses pemesanan dapat dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta dapat terciptai komunikasi yang luas antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, untuk menunjang usaha tersebut, maka dilakukan perancangan sistem informasi penjualan produk berbasis web di perusahaan tersebut. Next. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada sistem administrator. Admin dapat login untuk masuk ke halaman administrator, website untuk mengatur data-data dan informasi yang muncul di website, dan dapat melihat order masuk serta laporan transaksi. Yang kedua ada sistem member. Pengunjung yang sudah mendaftar dapat login dengan username dan password yang dimilikinya. Jika belum menjadi anggota, pengunjung dapat mendaftar menjadi anggota jika sudah login. Anggota dapat melihat produk dan melakukan pemesanan produk. Yang ketiga, sistem keranjang belanja. Produk yang dipilih akan masuk ke dalam keranjang belanja. Di dalam keranjang belanja produk masih dapat diubah jumlah beli atau menambah produk lagi, dan jika sudah sesuai keinginan dapat melanjutkan pembelian. Yang keempat, ada sistem pembayaran. Setelah itu, member memilih metode pembayaran yang tersedia di website. Dilanjutkan dengan memasukkan kode pembayaran yang tertera dan setelah itu mencetak bukti pembayaran. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Iqbal Rauf. Selanjutnya ada software arsitektur. Yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini ada admin dengan kelas ID, nama, password, role, email, dan username yang melayani customer dengan kelas ID, nama, phone number, sama address atau alamat. Di customer bisa mengorder produk yang ada di gambar ini. Admin juga bisa mendata payment atau pembayaran. Selanjutnya, yang kedua ada struktur navigasi admin. Ini saya akan menjelaskan mengenai struktur navigasi. Pada saat membuka aplikasi berbasis web ini, akan muncul halaman login dan admin harus memastikan email dan password untuk dapat masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard memiliki beberapa menu, yaitu menu data produk, menu data pemesanan, menu data pembayaran, dan menu laporan. Pada halaman data produk berisi fitur utama data produk, detail produk, dan edit produk. Pada halaman data pemesanan berisi fitur kelola konten customer. Pada halaman pembayaran berisi fitur kelola pembayaran. Pada halaman laporan berisi fitur laporan data. Selanjutnya ada dua struktur navigasi user. Sini saya akan menjelaskan struktur navigasi. Pada saat membuka aplikasi berbasis web ini, maka langsung
akan muncul halaman home-nya. Pada halaman home memiliki beberapa menu, yaitu menu beranda, menu shop, menu tentang kami, menu kontak, dan menu akun atau login. Pada menu beranda berisi rekomendasi produk dari toko. Pada menu shop berisi fitur keranjang saya dan konfirmasi pembayaran. Pada menu tentang kami berisi informasi tentang toko. Pada menu kontak berisi tentang nomor yang dapat dihubungi dari toko. Pada menu akun berisi form untuk login. Setelah login, terdapat fitur dashboard, order saya, dan pembayaran. Selanjutnya user interface. Di sini ada pertama yang buat akun. Di sini terdapat username, password, nomor lengkap, nomor HP, email, dan alamat. Di sini kita harus mengisi data-data yang ada di buat akun, lalu klik daftar. Setelah itu login. Di sini kita masukkan username dan password. Setelah kita membuat akun, lalu kita klik login. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh Feby. Dan yang ketiga ini ada user interface home. Di dalam user interface home ini ada produk kami yang dijual yaitu handphone. Dan yang keempat, yang sampingnya ini ada user interface tentang kami. Contohnya bisa lihat di bawah di gambar ini ya. Next. Yang kelima yaitu user interface keranjang belanja. Di dalam keranjang belanja ini ada produk, harga, quantity, dan subtotal. Produk ini yaitu ada HP-nya yaitu iPhone, dan harganya ini adalah nominalnya 12 juta, ada quantity-nya 1, dan di bawahnya ini ada rincian keranjangnya. Dan yang keenam ada user interface checkout. Di dalam user interface checkout ini ada alamat pengiriman, nama pengirim, nomor HP, alamat, dan rincian keranjang, dan metode pembayarannya. Next. Yang ketujuh ada dashboard admin. Di dalam user interface ini, di bagian sidebar-nya ada kategori produk, ada produk, pesanan, kupon, pembayaran, pelanggan, review pelanggan, kontak, laporan data pelanggan, laporan data pembayaran, laporan data pelanggan. Dan yang ke-8 ada dashboard produk. Nah, di dalam user interface ini yaitu ada produk-produk kami yang dijual. Next. Dan yang ke-9 yaitu ada dashboard customer. Di dalam dashboard customer ini ada di bagian sidebar-nya ada order saya, ada pembayaran, dan review. Dan yang ke-10 ini ada dashboard order. Di dalam dashboard order ini ada order saya, pembayaran, dan review. Next, dan dilanjutkan oleh Dewi. Untuk spesifikasi hardware yang pertama pada server. 1. CPU. Prosesor Pentium Core 2, RAM DDR4 GB, dan hard disk 500 GB. Yang kedua ada mouse, yang ketiga keyboard, yang keempat monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. Yang kelima ada koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Selanjutnya untuk layan yang pertama CPU, prosesor Pentium 4, RAM DDR 1 GB, dan hard disk 20 GB. Yang kedua ada mouse, yang ketiga keyboard, yang keempat monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. Dan yang kelima ada koneksi internet dengan 56 kbps. Untuk spesifikasi softwarenya, yang pertama pada server, yaitu sistem operasi yang umum digunakan, seperti Microsoft Windows atau Linux, yaitu Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi bundle web server seperti SunPP, WAM Server, PHP 2 Triad yang terdiri dari beberapa komponen,
di antaranya aplikasi Apache Server V2, aplikasi PHP Server V5, aplikasi MySQL Server V5, dan aplikasi PHP MyAdmin V3. Dan yang terakhir ada aplikasi web seperti Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Untuk klien, yang pertama sistem operasi yang umum, seperti Microsoft Windows atau Linux, yaitu Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi web browser seperti Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Kesimpulannya yaitu, hasil yang didapat dari makalah ini adalah menghasilkan sebuah sistem informasi penjualan handphone berbasis web pada toko handphone bersama yang dilengkapi informasi mengenai produk dan harga. Berdasarkan pengujian black box, sistem ini dapat berjalan baik sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya, melalui mudahnya dalam mencari informasi produk dan harga, serta dapat dengan mudah melakukan transaksi secara online. Besar harapan dengan adanya web penjualan handphone ini dapat memberi dampak yang signifikan, baik bagi para pelaku usaha dalam memenuhi tingginya permintaan akan gawai handphone, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan meningkatkan omset serta keuntungan bisnis. Juga bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana fungsi handphone semakin terintegrasi ke dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.